Luhut Binsar Panjaitan yang mengaku soal big data ya, dan dia mengatakan bahwa ide tunda pemilu itu didukung. Tapi ini ya ternyata survei omong lain ya. Kepuasan itu tidak boleh disandingkan dan dibandingkan dengan keinginan untuk menabrak konstitusi. Sekalipun misalnya 100% rakyat Indonesia puas dengan kinerja Jokowi, itu tidak boleh dijadikan alasan untuk memperpanjang masa jabatan atau menunda pemilu. Karena kita harus pahami bahwa yang namanya politik, ketatanegaraan, itu sebelumnya sudah di-set terlebih dulu dengan aturan. Aturan itulah yang menentukan seseorang boleh berapa kali menjabat dan berapa lama dia menjabat. Apa yang saya harus tanggapi ya, kalau pernyataan presiden itu kan kita udah pahami. Nah, cuma kan saya juga mengingatkan bahwa pernyataan itu harus dibaca per hari di mana presiden menyampaikannya. Itu belum tentu sikap presiden selanjutnya gitu. Jadi ketika presiden menyatakan misalnya 2 hari yang lalu, ketika begitu ya, menyatakan saya tegas-tegas ikut konstitusi, dibacanya 2 hari yang lalu. 1 hari setelah itu apa? Ya kita nggak tahu. Ya memang karena mempercepat pemilu itu konstitusional. Yang nggak boleh adalah memperlambat pemilu. Kan konstitusi kita hanya mengatur syarat-syarat percepatan pemilu, yaitu impeachment. Tidak mengatur syarat-syarat penundaan pemilu. Kan nggak bisa memang pemilu itu ditunda untuk kepentingan perpanjangan kekuasaan. Yang boleh diatur adalah memperpendek siklus kekuasaan melalui impeachment. Memang beberapa hari ini wacana penundaan pemilu itu hangat diperbincangkan publik, dan tentu saja masyarakat mayoritas menentang wacana itu karena tentu saja konstitusi telah mengatur bahwa proses pengisian jabatan politik baik untuk presiden, wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, sampai anggota DPRD baik di tingkat provinsi, kota maupun kabupaten, semuanya sudah diatur oleh konstitusi, dan penyelenggaraan pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali. Karena itu secara konstitusional maka pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan pada 2024 adalah harga mati. Jadi tidak boleh ditunda. Luhut beberkan sikap Jokowi soal perpanjangan masa jabatan presiden. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan, Presiden Joko Widodo tidak pernah mempermasalahkan jika jabatannya tidak diperpanjang. Kata dia, jabatan kepala negara bisa diperpanjang atau tidak tergantung dari rakyat Indonesia. Jika rakyat tidak setuju, maka jabatan Presiden RI tetap 2 periode. Kalau rakyat nggak setuju ramai-ramai, ya nggak masalah juga. Presiden juga nggak ada masalah, ujar Luhut di channel YouTube Deddy Corbuzier. Dikutip Sabtu 12 Maret. Luhut mengaku muncul suara-suara yang tidak setuju perpanjangan masa jabatan kepala negara juga berasal dari para tokoh yang berniat untuk menjadi calon presiden di 2024. Pasalnya mereka takut jika jabatan Jokowi diperpanjang, maka mereka tidak punya peluang menjadi calon pemimpin di Indonesia. Tapi kan orang sudah takut aja, orang yang sudah ingin jadi capres sudah takut, waduh entar ketunda gua jadi, katanya. Karena itu, Luhut mengaku heran kepada kenapa adanya wacana penundaan pemilu 2024 ini membuat banyak pihak kebakaran jenggot. Padahal wacana ini belum tentu juga terwujud, karena semua dikembalikan lagi ke rakyat Indonesia. Ya, kita kenapa mesti repot? Kalau kata Gus Dur begitu aja kok repot, ungkapnya. Seperti diketahui usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang meminta agar pemilu 2024 ditunda hingga 2 tahun itu kemudian mendapat sambutan dari sejumlah partai seperti Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas. Mereka menyatakan kondisi perekonomian belum stabil akibat COVID-19 sehingga pemilu 2024 perlu ditunda agar pemerintah bisa fokus untuk pulih. Namun, usulan tersebut mendapat penolakan dari Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Selain itu, tidak sedikit pihak-pihak seperti Koalisi Masyarakat Sipil yang tegas dan berharap pemilu serentak tetap bisa dilaksanakan pada 2024 mendatang. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan diminta hati-hati mengatasnamakan rakyat demi mempertahankan kekuasaan. Peringatan itu disampaikan politisi PDIP Andreas Hugo Pareira merespon pernyataan Luhut soal klaim Big Data yang memuat aspirasi 110 juta masyarakat mendukung penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Mari belajar dari sejarah, hati-hatilah mengatasnamakan rakyat hanya untuk mempertahankan kekuasaan. Nanti rakyat marah, kata Andreas saat dikonfirmasi pada Sabtu 12 Maret malam. Andreas lantas menyinggung kisah sosok mantan Menteri Penerangan Orde Baru Harmoko. Pada 1997, setahun sebelum Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Lanjut dia, Harmoko yang saat itu menjabat Ketua MPR melapor ke Soeharto bahwa rakyat masih menghendakinya menjadi presiden untuk ke-7 kalinya. Tahun 1998 justru Harmoko pula lah yang mengetok palu memberhentikan Soeharto sebagai presiden setelah Soeharto mengundurkan diri 22 Mei 1998, ujar politikus senior PDIP itu. Peristiwa tersebut, kata Andreas, setidaknya menjadi pelajaran penting bagi para elit politik agar tidak melanggar konstitusi hanya demi mempertahankan kekuasaan. Jangan melanggar konstitusi hanya untuk mempertahankan kekuasaan, imbuh Ketua DPP PDIP itu. Lebih jauh, Andreas juga mempertanyakan kebenaran Big Data versi Luhut yang menyebut pemilih PDIP juga mendukung penundaan pemilu 2024. Data dari mana? Jangan kita menjerumuskan Jokowi dengan klaim-klaim seperti itu, tutup anggota DPR 4 periode itu. Sebelumnya Luhut menjelaskan temuan adanya dukungan publik untuk menunda pemilu 2024 itu berdasarkan big data yang dipegangnya berupa percakapan dari 110 juta orang di media sosial. Masih dari big data yang sama, pembantu Presiden Jokowi itu menjelaskan alasannya rakyat tidak berkenaan uang 110 triliun rupiah dipakai untuk penyelenggaraan kontestasi demokrasi di tengah kondisi pandemi saat ini. Dari data yang sama, Luhut juga mengklaim dukungan agar pemilu 2024 ditunda bukan hanya datang dari Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Amanat Nasional saja. Menurut dia, pemilih Partai Demokrat, Gerindra, dan PDIP juga diklaimnya mendukung penundaan pemilu. Meski begitu, Luhut menegaskan sikap Presiden Jokowi sudah tegas terkait wacana penundaan pemilu 2024 yang kini santer di masyarakat itu dengan tetap mengikuti konstitusi yang ada saat ini, yakni pemilu wajib digelar setiap 5 tahun sekali. Jokowi dan Ma'ruf Amin diminta mundur dari jabatannya. Benny Kaharman berkata, tanggung jawab resikonya berat sekali. Anggota Komisi 2 DPR RI Benny Kaharman soroti kemungkinan tertundanya penyelenggaraan pemilu 2024 akibat belum disepakatinya usulan anggaran yang diajukan Komisi Pemilihan Umum. Benny Kaharman mengatakan tertundanya penyelenggaraan pemilu 2024 merupakan tanggung jawab Presiden Jokowi. Bahkan menurut Benny Kaharman, resiko tertundanya pemilu 2024 sangat berat sehingga apabila itu terjadi, maka Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin harus berhenti dari jabatannya. Presiden Jokowi paling bertanggung jawab jika pemilu 2024 tidak terlaksana. Resikonya berat sekali, Presiden dan Wapres berhenti, kata Benny Kaharman dikutip seputar tangsel.com. Dari akun Twitter @BennyHarmanID pada Kamis 8 Maret 2022. Benny Kaharman pun menanyakan terkait hukum penundaan pemilu akibat tidak tersedianya anggaran untuk KPU. Kalau pemilu tidak terlaksana karena Presiden dan parpol pendukungnya tidak siapkan anggaran untuk KPU, bagaimanakah hukumnya? Ini rakyat bertanya, ujarnya. Sebelumnya, KPU telah merevisi usulan anggaran penyelenggaraan pemilu 2024 dan 86 triliun rupiah menjadi 76,6 triliun rupiah. Jumlah tersebut dibagi KPU untuk dipenuhi dengan anggaran pendapatan dan belanja negara periode 2022 hingga 2025. Namun hingga saat ini usulan anggaran yang diajukan KPU belum juga disetujui DPR dan Kementerian Keuangan. Berdasarkan keterangan Komisioner KPU Pramono Ubaid Tantowi, usulan anggaran pemilu 2024 masih dalam proses pembicaraan antara Sekjen KPU dengan Badan Anggaran DPR dan Kemenkeu. Pengamat politik Rocky Gerung kembali membuat pernyataan heboh dengan menduga adanya ketegangan antara Presiden Jokowi dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Adapun spekulasi ini muncul ketika Kepala Negara mengabarkan ketidakhadiran Jenderal Andika dalam Rapim TNI Polri di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur beberapa waktu lalu karena terinfeksi COVID-19. Namun tak berapa lama, Jenderal Andika pun muncul dengan mengunggah video di kanal YouTube miliknya. Jenderal Andika menunjukkan dirinya hadir dalam rapat pimpinan bersama Kementerian Pertahanan. Nah, ini satu keadaan yang luput dari pantauan istana, bahwa setiap subjek politik bisa menghasilkan ulang dirinya melalui kanal-kanal tertentu. Cetus Rocky Gerung dalam YouTube miliknya seperti dilihat Selasa 8 Maret 2022. Menurutnya dari fakta tersebut bahwa Jenderal Andika ingin menunjukkan kepada Jokowi jika Panglima TNI tersebut bisa menentukan dirinya sendiri. Jadi samar-samar saya akan menggunakan istilah yang lebih halus. Sebut saja ada ketegangan yang terkendali antara istana negara dan lingkungan luar yang memantau dengan baik bahwa istana mengalami kemerosotan moral, itu intinya, ucapnya.